Kids, hari ini kita mau belajar God wants us to be encouragers. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. Hai kids, yeay! Hai Kids. Hai juga Kids. Kak Erik, Ya, kita mau ngapain ya sekarang? sekarang temanya Oh super. iya, kita kan temanya tentang superhero. Superhero. Tentang pahlawan. Aduh, Coba apa kaget. kakak? Aduh. Ngapain? Kakak siapa? Saya adalah superhero. Oh. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa
Oke, selamat datang di Incredible Faith. Kita masih mencari hero-hero baru ya. Oh ya, tadi saya ketemu badut-badut, udah gitu penyanyi, penari TikTok sama pemain YouTuber, semuanya sebelah sana ya. Gedungnya sebelah sana, sebelah ujung. Bukan di sini. Di sana itu tempat audisi Indonesia Got Talent ya, di sebelah sono. Dari ujung belok kanan gedung nomor 2 ya. Oke, kita manggil selanjutnya hero nomor berapa sekarang? 95. Ya, saya hero nomor 95. Wah, Anda seperti Bapak Gembala ini. Iya. Sebenarnya nomor saya 10 tadi. Oh, 10. Karena tadi ditinggal ke toilet bentar. Ya. Ya, jadi nggak bisa diulang tadi, kelewat nomornya. Jadi harus ambil antrian baru ya. Iya, ambil antrian baru dan nomor 95. Iya, harus ikutin Iya. aturan dong. Ya, padahal nomor 10 adalah nomor kesayangan saya. Waduh. Karena saya kebetulan lahir di tanggal 23, jadi saya suka nomor 10. Lahir tanggal 23 tapi suka nomor 10. Iya, ya. Gak nyambung. Ya, nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu perkenalkan diri dulu, silakan. Oke, nama saya adalah Kapten Komandemen. Kapten Commandment. Oke, luar biasa. Iya, pastinya. Saya mau tanya dulu Kapten, sudah melakukan hal-hal yang heroik gitu? Kalau saya kebetulan belum, ya. Jadi saya hanya melakukan apa yang disuruh Tuhan. Sebenarnya yang melakukan itu adalah Tuhan, bukan saya. Dewi tidak melakukan dan disuruh Tuhan gitu. Coba misalnya seperti apa? Nah, ini ceritanya ya. Oh, ada ceritanya. Ceritanya. Wah, kayaknya sebentar, menarik nih. ya. Coba, Ini coba. panjang cerita sebenarnya. Sebentar, saya Ya. lihat kamu seperti kura-kura ya? Iya, bentuknya? makanya hari ini saya harus ini bolak-balik dulu kan. Oh Biar iya. kepake ya Oh ini. iya. Biar yang buat ini nggak ngerasa kayak nggak kepake kan. Itu tempurung jadi bisa masuk ke dalam gitu? Hah? Bukan. Kamu Oh. baca dong nih apa ini? Asanse. Bukan. Oh, bukan. Ini adalah Ten Commandment. Oh, saya kira karena kamu Ya. guru Mandarin gitu jadi sekalian. Bukan. Oh, bukan. ya. Hari ini Ten Commandment. Oh, iya. Oke ya. Oke. Jadi cerita begini ya. Ya. Suatu hari ya saya dikejar sama tentara Firaun. Kamu dikejar. Belum Ya. bayar gorengan pasti kan? Bukan. Bayar apa? Ngaku 5 tapi makan salah. Ngaku 3 bayar makannya 5. Betul Itu kan? nggak mungkin dikejar kan sampai benar-benar dikejar kan? Itu warungnya punya Firaun makanya Oh iya, dikejar. iya benar ya. Tapi ini bukan Oh, masalah itu bukan. ya. Iya, iya. Jadi waktu itu saya membebaskan Ya. ya bangsa Israel. Jadi dikejar sama tentara Firaun. Dikejar sama seluruh Nah. tentaranya. Nah, Wah. yang dahsyatnya lagi, Mm-mm. kita pas sampai di Laut Merah, udah tidak ada jalan di situ. Oh, kalau belok kiri, Belok kiri juga Laut Merah. belok kanan, Laut Merah nggak ada jalan waktu itu. belakang. Belakang tentara Firaun. Waduh, Ya. sudah sangat-sangat Iya. kejepit nih. Ya, makanya semua seru, orang seru. imannya diuji waktu itu ya. Waduh. Jadi mereka semua sangat ketakutan. Nah, terus gimana? Lanjut Nah, selanjutnya. selanjutnya inilah yang dahsyat dan hebat. Tuhan menyuruh saya mencelupkan. Mencelupkan, terus diminum. Bukan. Oh, salah. Ini mah namanya bubble tea. kalau Oh diminum iya, saya Ya, makanya dicelupkan. saya kira suruh minum itu air laut semuanya. Bukan. Oh iya. Kalau air diminum semua, berarti saya gimana dong ya? Ya. Berarti berapa ribu orang harus minum ini ya? Iya. Oke. Nah, saya celupkan, Terus terjadi sesuatu. terjadi sesuatu yang dahsyat. Wah, luar biasa. Apa itu? Lautnya terbelah. Ya. Ya, Belah berapa? belah dua aja. Oh. Kalau belah kebanyakan nanti susah, nanti jalannya bingung kan mau lari kemana kan. Cukup satu jalan menurut Tuhan ya. Laut terbelah. Terlihat Terbelah jalan. satu, ya jalannya di ujung udah kelihatan, lihat. Wah. Nah, kita lari kan. Get out, get out, get out. Ya, gitu. ayo kita lari sama-sama. Ya. Ya, kita sampai lari. Ya, di belakang masih tentara Firaun mengejar. Ada yang goes, ada yang goes. Iya, ada yang goes. Tentara Firaun kan pakai kuda kan. Oh, iya, jadi mereka ngegoes. goes. Oke. Oke. Nah, setelah itu kita juga takut kan. Ya. Wah, gimana caranya? Setelah kita sampai di daratan, Udah sampai nih. udah sampai di daratan. Ya. Dan laut di belakang tertutup semua. Wah, jadi itu laut tentara semuanya ditutupi sama laut semuanya. Ya, itulah begitu dahsyatnya Wah. Tuhan kita. Makanya saya adalah Luar biasa. ya super commandment. Wah, Ya, sangat-sangat menarik. itulah keketuaan. Oke, kalau gitu, Captain,
Ya, apa? Gimana saya bisa menghubungi kamu kalau nanti saya perlu kamu? Oke, kamu tidak lihat? Nih, nomor telepon saya tercantum di belakang ini. Nomor telepon ya? Iya. Oh ini ya. Ya, ada kan? 08 bintang 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 Ya, bintang betul. 99. Oke Ya, oke ya. Makanya saya juga bawa ini, lihat ini. Ini handphone digital saya Oh sekarang. iya ada 2 ya. Tuh, ya. Itu seri terbaru keluar ya? Seri terbaru Oh, ya. waduh. Flip handphone. Oh ya. Ya, bisa di flip. Bisa di flip. Oke, ya. Oke. Jangan lupa hubungi saya. Ya, nanti saya catat nanti deh. Oke, nomor siap ya. telepon. Oke. Siap, Profesor? Kapten, terima kasih Kapten. Iya. Ya. Nanti Oke. kita ketemu lagi ya. Itu nanti boleh dipinjam nanti buat celup lagi? Boleh, Oh, kalau boleh. minum ya. Oke. Oke. Oke, kalau gitu kita sudah ketemu dengan Kapten. Wah, dengan kekuatannya yang luar biasa. Penuh dengan iman. Wah. Kalau begitu nanti kita panggil lagi hero yang lainnya. Sebab kita masih perlu memerlukan hero-hero untuk lebih banyak lagi menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Sampai jumpa. Mari adik-adik, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita mau angkat hati kita buat Tuhan, pujian Yes. kita buat Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit
selalu bersama dengan kami Tuhan. Yes. Sama seperti Musa Tuhan, yang ia akan melewati laut Tuhan. Yes. Ketika di sekelilingnya Tuhan, ia nggak menemukan satu jalan Tuhan. Tapi ketika ia percaya sama Tuhan, ketika ia percaya sama Tuhan, Ya. Tuhan memberikan mujizat buat Musa. Saat ini pun Tuhan, kami percaya Tuhan. Mungkin kami punya masalah Tuhan. Adik-adik di rumah mungkin punya masalah dan punya keinginan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami. Amin. Ketika kami percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk terus percaya penuh sama Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Yesus. Buka hati kami Tuhan. Supaya setiap firman yang boleh tertabur Tuhan, boleh tertanam Tuhan. Dan boleh menghasilkan Yes. buah-buah yang baik Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semua katakan, Amin. Hai kids, Super Tony kali ini akan menceritakan kisah seorang superhero yang hebat dari Alkitab. Dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Dia adalah Kapten Komandemen alias Musa. Dia adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kali ini Super Tony akan menceritakan kekuatan supernya, yaitu encouragers atau penyemangat. Jadi waktu itu saat bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh pasukan Firaun dengan tentaranya yang gagah dan kereta kudanya yang berlari sangat cepat. Hingga akhirnya mereka tersudut berhadapan dengan Laut Merah. Tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk berlari, sementara pasukan Firaun semakin mendekat. Lalu saat itu semua orang Israel berteriak putus asa. Mereka menyalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka berpikir, kalau mereka akan mati di padang gurun oleh serbuan pasukan Firaun, mereka ingin menyerah saja dan balik menjadi budak di Mesir. Namun saat itu, Kapten Komandemen memakai kekuatan supernya, yaitu encourager, yang menyemangati bangsa Israel dan meyakinkan mereka semua. Begini katanya, Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. di saat yang sulit dan terdesak, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Tuhan ingin agar Kapten Komandemen menyemangati setiap orang yang takut dan putus asa. Kapten Komandemen membuat mereka menjadi berani dan iman mereka pun bertumbuh. Apa yang Kapten Komandemen lakukan? 1. Kapten Komandemen tidak meninggalkan bangsa Israel yang ketakutan. Dia tetap bersama dengan mereka. 2. Kapten Komandemen mengingatkan tentang kebaikan Tuhan kepada mereka. Dan yang terakhir ketiga, Kapten Komandemen juga mendoakan mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Kapten Komandemen mengulurkan tongkatnya ke atas Laut Merah dan mukjizat pun terjadi. Laut Merah terbelah menjadi 2 sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Dan ketika pasukan Firaun menyusul mereka untuk menyeberang Laut Merah, Tuhan menutup kembali Laut Merah itu sehingga pasukan Firaun dan kereta kuda tenggelam di sana. Sehingga bangsa Israel bisa lolos dari kejaran pasukan Firaun. Tuhan telah menunjukkan kehebatan kepada bangsa Israel karena Musa atau Kapten Komandemen menjadi encourager atau penyemangat di tengah-tengah mereka. Yeay! Baiklah adik-adik, Super Tony harus pergi dahulu. Super Tony harus mencari orang-orang yang sedang takut dan putus asa untuk dapat menyemangati mereka agar mereka berani dan iman mereka pun bertumbuh. Sampai jumpa iKids! iKid, yeay! Adik-adik, kalau kalian lihat bagaimana superhero beraksi, mereka biasanya tidak sendirian. Mereka punya tim superhero yang saling membantu untuk mengalahkan penjahat. Adik-adik, seperti The Avengers, The Incredibles, The X-Men, Justice League. Wow, mereka bahu-membahu saling membantu untuk mengalahkan musuh. Ketika ada anggotanya yang takut atau putus asa, pasti ada temannya
yang menyemangati dan memberikan keberanian. Bahkan superhero yang beraksi sendirian pun sebenarnya tidak sendiri. Dia memiliki orang-orang di sekitar mereka yang mendukung dan menyemangati. Kalau Superman ada Lois Lane. Kalau Spider-Man ada Mary Jane. Bahkan Batman pun punya seorang Alfred. Mereka ini adalah orang-orang biasa yang dapat menyemangati dan memberikan keberanian kepada para superhero. Dalam cerita Alkitab hari ini, kita belajar bahwa Captain Commandments alias Musa menyemangati orang lain. Nah, menyemangati orang lain itu juga merupakan kekuatan super yang Tuhan berikan bagi kita. Musa menyemangati dan meyakinkan dan memberikan keberanian kepada bangsa Israel untuk terus maju dan menjauh dari kejaran pasukan Firaun di tengah padang gurun. Itu adalah yang Tuhan mau untuk kita semua lakukan jika kita melihat teman kita sedang ketakutan atau putus asa. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Kalian lihat, Tuhan menjadikan mujizat di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu dengan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan selamat dan lolos dari kejaran pasukan Firaun. Wow, hebat Tuhan kita adik-adik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita menjadi encouragers atau orang-orang yang memberikan semangat dan keberanian kepada orang lain ketika mereka takut dan putus asa. Dengan menjadi encouragers atau penyemangat, iman kita akan bertumbuh dan juga iman orang lain akan ikut bertumbuh. Kita meyakinkan mereka dan memberikan keberanian kepada mereka. Sehingga ketika mereka melihat, mereka semakin menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan yang kita dan teman-teman kita hadapi. Tuhan pasti menolong dan Tuhan dapat melakukan mujizat dalam kehidupan kita semua. Terkadang kita juga dapat mengalami ketakutan dalam keadaan yang sulit. Misalnya, ketika kita takut di dalam ruangan yang gelap, kita takut tidur sendirian, kita takut ketika kita masuk ke sekolah yang baru, kita takut ketika kita sakit, atau kita juga takut ketika pekerjaan atau bisnis orang tua kita tidak berjalan dengan baik. Nah, ketika kita takut, kita ingin ada orang lain yang menemani kita, memberikan kita semangat dan membuat kita berani. Adik-adik, Tuhan ingin kita untuk menjadi encourager, orang-orang yang dapat memberikan semangat dan meyakinkan orang lain untuk berani dan terus maju, sehingga imannya dapat bertumbuh dan mereka dapat menghadapi ketakutan mereka dan mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan mereka. Adik-adik, apa sih yang dapat kita lakukan kalau ada teman kita yang ketakutan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, stand with them. Kita temenin teman kita ya yang lagi ketakutan. Jangan tinggalin mereka. Dan kita terus menyemangati mereka. Kita bisa katakan sama mereka, ayo kamu bisa, kamu itu pemberani. Tuhan ada sama kamu, Tuhan pasti tolong kamu. Dan yang kedua, testimoni. Kita menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami kepada teman kita yang sedang takut. Sehingga mereka ingat akan kebaikan Tuhan. Dan mereka menjadi semakin percaya kalau Tuhan sanggup menolong mereka keluar dari ketakutan. Contohnya, kalian dapat ceritakan kepada teman kalian yang lagi sakit. Hey, waktu itu aku juga sakit. Terus aku berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan menyembuhkan aku. Nah, percaya ya, Tuhan juga pasti menyembuhkan kamu. Oke adik-adik, itu namanya testimoni. Dan yang ketiga, pray with them. Kita ajak teman kita yang lagi ketakutan untuk berdoa bersama kita. Kita doakan mereka. Kita berdoa minta Tuhan menolong mereka dan memberikan jalan keluar dan memberikan keberanian kepada mereka.
Seperti Tuhan telah melakukan mujizat membelah Laut Merah untuk menolong bangsa Israel, Tuhan juga akan melakukan mujizat yang hebat untuk menolong teman kita. Sehingga mereka menjadi semakin percaya kepada Tuhan dan iman mereka dikuatkan. Jadi adik-adik, Tuhan ingin kita semua untuk menjadi encouragers. Ketika kita bertemu dengan teman yang sedang takut atau putus asa, kita harus menjadi encouragers buat mereka. Kita menjadi teman yang memberikan semangat dan keberanian kepada mereka supaya mereka menjadi berani, percaya kepada Tuhan, dan iman mereka bertumbuh. Siapa yang mau jadi encourager? Angkat tangan. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan adik-adik semua Tuhan. Tuhan, pakailah setiap adik-adik di rumah untuk boleh menjadi seorang encourager, orang yang memberikan semangat, keberanian, dan menumbuhkan iman bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Tuhan, menyerahkan setiap adik-adik ke dalam tangan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan, jauhkan daripada setiap sakit penyakit. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Ada seorang superhero yang baru. Kalian akan belajar sesuatu yang juga seru seperti hari ini. Oke adik-adik, jadi kalian harus jadi encouragers buat teman-teman di sekitar kalian. Oke? Oke adik-adik, iKids. Yeay. Bye-bye. Adik-adik, inilah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 84 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Adik-adik, pastikan kalian untuk ikut iKids Meet on Air. iKids Meet on Air di bulan November akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 November pukul 7 malam. Pastikan kalian untuk ikut karena ada games yang seru dan juga hadiah-hadiah yang menarik yang akan dibagikan. Get ready to meet on air and to get the gifts. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.